pemirsa, berjumpa lagi bersama saya yang kali ini sedang berada di Museum Sandi. Di sini kami akan menyajikan informasi lengkap tentang Museum Sandi secara ringkas dan informatif. Berikut liputannya. Museum Sandi adalah satu-satunya museum kriptologi di Indonesia yang menyimpan sejarah persandian, alat sandi bersejarah, dan dokumen rahasia perjuangan kemerdekaan. Museum Sandi di Yogyakarta mengedukasi nilai perjuangan dengan menampilkan sejarah persandian atau kriptologi sebagai elemen vital pertahanan kemerdekaan Indonesia. Museum Sandi yang didirikan pada 29 Juli 2008 ini awalnya berlokasi di lantai dasar Museum Perjuangan Mergangsang. Namun sekarang museum ini telah dipindahkan ke Jalan Faridan M. Noto, Kota Baru, Yogyakarta. Museum ini didirikan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, Majen TNI Nahrawi Ramli, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Museum Sandi dipindahkan untuk meningkatkan pelayanan, menampung koleksi yang semakin banyak, dan menempati gedung cagar budaya yang lebih representatif. Lalu menggunakan teknologi digital untuk berinteraksi dengan pengunjung, memudahkan generasi muda memahami peran penting komunikasi rahasia dalam mempertahankan kedaulatan. Melalui koleksi artefak asli atau replika seperti menampilkan mesin sandi, dokumen kode, dan alat enskripsi yang digunakan pejuang untuk menjaga kerahasiaan negara. Narasumber yang menjaga di Museum Sandi ini. Ya, pertanyaannya itu kenapa sih Museum Sandi ini disebut sebagai Museum Kriptologi di Yogyakarta? Ya, Museum Sandi itu satu-satunya museum di Asia Tenggara, bahkan tidak cuma di Yogyakarta, di Indonesia ya, yang mengangkat topik atau tema tentang persandian atau kriptografi itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang secara spesifik ini adalah museum satu-satunya yang tentang persandian yang ada di Indonesia. Jadi ya kenapa kok di Jakarta ya karena spesifiknya tentang terkait dengan topik itu ya hanya di Museum Sandi seperti itu. Jadi topiknya khusus tentang persandian, tentang kriptografi, tentang kriptologi yang lokasinya ada di Yogyakarta. Baik, berikutnya tuh koleksi apa sih yang paling berharga di museum ini? Baik, kalau koleksi yang paling berharga sebenarnya semua koleksi berharga ya karena memiliki nilai sejarah seperti itu. Nah, hanya saja beberapa koleksi penting di sini yang cukup kami jadikan masterpiece itu adalah beberapa koleksi-koleksi peninggalan atau yang terkait dengan perintisan pendirian dinas kode seperti buku kode C, seperti koleksi-koleksi mesin sandi SR64 buatan Indonesia seperti itu. Jadi karena itu memiliki cerita historis atau cerita sejarah langsung yang berkaitan dengan perjuangan penegakan kedaulatan di Indonesia. Selain itu juga kami punya koleksi-koleksi lain mesin-mesin buatan luar negeri yang memiliki cerita-cerita uniknya, memiliki cerita-cerita historisnya yang cukup ikonik di masa lalu yang itu juga menjadi masterpiece di Museum Sandi. Berikutnya itu tantangannya apa ya untuk merawat dan memamerkan barang sejarah di museum ini? Oke, kalau tantangannya dalam merawat dan menjaga adalah mungkin karena ya seperti teman-teman tahu ya ini kan koleksi museum itu kan otomatis umurnya udah tua gitu kan ya. Tantangannya adalah bagaimana kami di Museum Sandi bisa menjaga kondisi dari koleksi-koleksi itu agar tetap baik kondisinya. Sehingga nantinya cerita ataupun materi yang kami sampaikan di sini tetap relevan dengan koleksi-koleksi yang ada. Jadi koleksi-koleksi itu akan selalu kami jaga dari mungkin kerusakan-kerusakan seperti itu agar tetap bagus kondisi. Pesan utama yang ingin disampaikan kepada generasi muda melalui koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Baik, pesan ke teman-teman gitu ya, terutama generasi muda gitu kan. Dari Museum Sandi kita tahu sejarah bagaimana riwayat pengamanan informasi di masa lalu. Nah, saat ini kita hidup di era digital, kita hidup di ruang cyber. Keamanan informasi beralih ke keamanan cyber security seperti itu. Jadi
kita harus tanggap, kita harus aware, kita harus cermat dan waspada dalam memperhatikan perkembangan teknologi saat ini. Banyak aplikasi-aplikasi yang muncul, banyak perkembangan teknologi yang mungkin harus kita cermati agar kita terhindar dari ancaman-ancaman atau berupa kerugian dari penyalahgunaan teknologi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya.